Ada cowok namanya Song. Dia mantan atlet gulat. Saking dia bingung mau kerja apa dan emang nyari kerja saat itu lagi susah, akhirnya dia ngelamar jadi guru. Dan kebetulan lowongan guru di sekolah itu yang dia lamar itu juga lagi nggak ada. Tapi Song maksa buat diterima kerja. Akhirnya dia dikirim ke salah satu cabang sekolah SD di tempat terpencil yang bangunannya aja berupa perahu. Ngapung di danau dan nyaris mau ditutup karena muridnya cuma paling banyak waktu itu 7. Murid-murid itu rata-rata orang tuanya nelayan. Jadi kayak udah ditanemin dari kecil sama orang tuanya. Kalau udah besar ya lo harus jadi nelayan juga, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Nah, kesempatan kerja di tempat terpencil itu diambil sama Song daripada dia nggak kerja kan. Karena film ini alurnya maju mundur cantik, jadi ada flashbacknya ya. Beberapa tahun yang lalu ada juga nih satu guru cewek yang dimutasi ke sekolah perahu itu. Namanya An. Dipindahin gara-gara kata kepala sekolah dia udah ngasih contoh yang gak baik untuk murid-muridnya karena tato bintang 3 yang ada di pergelangan tangannya. Menurut An, kepala sekolah terlalu berlebihan. Soalnya ada hal lain yang perlu lebih diperhatiin. Dia bisa aja tetap ngajar di sekolah itu, tapi harus ngapus tatonya dulu dan An gak mau, jadi dipindahin deh dia. Nah, di sini aku ceritainnya berbarengan ya, kisahnya Song sama An. Cuman mereka di waktu yang berbeda. Kayak sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Song di masa sekarang, kalau An di masa dulunya. Perjalanan An ke sekolah perahu itu susah banget. Mesti numpang mobil pickup warga sana, terus masih lanjut naik kereta, lanjut lagi naik perahu. Bedanya An ke sekolah perahu itu sama temennya namanya Gigi. Sedangkan Song ke sana sendirian. Pas sampai di sekolah perahu, keadaan sekolah itu sepi banget. Mereka harus ngumumin dulu ke warga sekitar kalau sekarang sekolah itu udah ada gurunya. Lagi Song praktekin sendiri gimana cara ngajar. Dia nemuin satu buku harian punya An. Di situ An cerita dari awal mulai datang ke sekolah perahu itu. Di dalam buku hariannya An nulis, pantas guru-guru pada takut diancam bakal dipindahin ke sekolah ini karena emang sepi. Dan kalau dia mati, dia bakal reinkarnasi duluan sebelum orang-orang nemuin mayatnya. Song bacanya juga ikutan takut di situ. Hari pertama Song ngajar, gak ada satu murid pun yang datang. Akhirnya dia jemput anak-anak dari rumah ke rumah. Dapat tuh 4 murid yang kesisa, karena beberapa udah ada yang lulus pas An yang ngajar. Sedangkan zamannya An masih ada 7 murid tuh. Pengalaman An sama Gigi di malam hari pertama, listrik susah, air mampet, terus sinyal juga susah. Nah ini, pas airnya mampet, Gigi usaha masukin jarinya ke keran karena pengen tahu apa yang buat mampet. Gak taunya ada cicak mati dong. Ih, geli banget. Gitu pula yang dialamin sama Song. Dia juga kesusahan listrik, susah sinyal, air mampet. Ngajar anak-anak yang kemampuannya minim di usianya. Maunya main-main doang, apalagi dia sendirian kan. Kasihan deh pokoknya. Di dalam buku harian itu An nyeritain waktu pertama kali ngajar mesti gimana. Dan itu diikutin sama Song. Tapi jadinya kocak. Oh, ternyata murid-murid juga tinggal di situ Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu balik ke rumahnya. Nah, gurunya juga libur di situ. Di Sabtu Minggu pertama, Song sama An ngajar itu, mereka sama-sama kena musibah. Song pergelangan tangannya cedera sampai memar kan. Pas zamannya An, dia kena alergi kulit gara-gara air di sekolah kapal itu. Kasian ya. Waktu itu An diantar sama pacarnya ke dokter. Pacarnya ngungkapin keberatan kalau An kerja di sekolah perahu. Ketemunya jadi jarang, dia ngerasa nggak bisa ngejagain An. Terus perjalanan mau ketemu An aja 6 jam sendiri. Ujungnya mereka berantem, pacarnya nyuruh An ngapus tato terus balik lagi ke sekolah lamanya. Ya An nggak mau, akhirnya An minta putus. Lagi sama-sama emosi ya diterima sama si pacar tentang keputusannya An. Terus dia pergi deh.
Sedangkan keadaan Song kayaknya lebih sedih lagi nih. Dia pulang nih ke apartemen pacarnya, tapi dia ngelihat pacarnya lagi goncengan motor sama cowok lain. Dan parahnya itu pakai motornya si Song. Pacarnya Song bilang kalau dia nggak bisa ketemu seminggu sekali, terus nggak bisa juga sama cowok yang kejelasan masa depannya nggak ada. Putus juga mereka. Sedih banget. Song bawa motornya ke rumah perahu. Padahal di sana nggak bisa dipakai kemana-mana juga kan. Pas Song baca-baca buku hariannya An, dan dia tahu di hari yang sama mereka sama-sama putus. An berenang di danau itu, sedangkan Song bawa motornya dari atas perahu ke danau. Kecebur deh motornya sambil teriak, "Sekolah orang galau!" Terus ada lagi nih cerita An yang dia tulis. Waktu itu Gigi lagi sakit perut mau ke WC. Pas udah jongkok, Gigi ngeliat ada mayat di lubang WC-nya. Gigi langsung teriak, terus dia ngemasin barang-barang mereka. Gigi nggak mau lagi dia ngajar di sana, tapi An nggak mau ikut pergi. Akhirnya Gigi minta maaf nggak bisa nemenin An lagi ngajar di situ. An sendirian deh di sekolah perahu. Hidup berdua bareng temennya aja An ngerasa susah, apalagi sendirian gak sih? Tapi An berusaha sebaik mungkin nunjukin ke orang-orang kalau dia bisa. Pas jadwal An pulang, An dijemput sama pacarnya. Mantannya maksudnya. Tapi di sini mereka balikan lagi. Terus An minta ke pacarnya supaya nggak usah terlalu khawatirin An. Dia baik-baik aja selama di sekolah perahu. Nah, pas Sabtu Minggu nggak apa-apa aja pacarnya nih jagain An. Ya udah, setuju deh mereka. Yeay, akhirnya balikan. Song ngikutin gaya ngajarnya An kan yang dia tulis di buku hariannya. Tapi anak-anak tetap susah banget buat ngerti. Ada satu murid namanya Moek, lagi dikasih pertanyaan sama Song, tiba-tiba dia ngelihat ada ular kobra. Ngeri banget kan? Terus ular itu dipukul sama Song pakai bangku. Akhirnya ularnya mati. Anak-anak anggap Song itu keren banget di situ. Terus si Song melihat tangannya kayak digigit ular. Semuanya udah pada panik, nggak taunya itu cuma luka kena paku dari kursi itu. Kayaknya Song udah mulai suka nih sama An. Lucu ya, suka sama orang gara-gara isi buku hariannya. Song nyuruh anak-anak nyari barang yang mungkin masih ketinggalan waktu An ngajar. Ada satu murid nih yang nemuin fotonya An bareng sama Gigi. Tapi mukanya An gak kelihatan, yang kelihatan cuma tatonya doang. Disimpan foto itu sama Song. Terus Song ngasih tugas kesenian ke murid-murid. Mereka harus ngelukis mukanya An. Lucu-lucu deh hasil gambarnya. Tapi tetap dipajang sama Song di kamarnya. Nah, pas Song lagi tidur, dia mimpi An datang. Tapi di mimpi itu An pakai topeng. Terus Song kaget dan kebangun deh. Bangun-bangun, muridnya bilang kalau ada badai. Hancur itu sekolah perahunya gara-gara karu-karuan. Mereka berlindung bareng-bareng di dalam kelas sampai badai kelar. Kasian. Habis itu Song pelan-pelan dibantu sama murid-murid ngebenahin perahu yang hancur itu. Ada nih satu murid namanya Chong. Dia kayak masih gak ngerti gitu sama pelajaran matematika. Diajarin sama An sampai dia ngerti. Tapi Chong bilang dia gak suka pelajaran matematika. Terus An bilang kalau gak suka gimana dia mau jadi insinyur atau profesor. Chong jawab dia cuma mau jadi nelayan. Lihat deh ekspresinya An, kayak sedih gitu dengar jawabannya Chong. Terus bilang kalau Chong sekarang tuh masih kecil, jadi dia masih punya banyak waktu untuk mikir Chong mau jadi apa. Di ujian akhir semester 1, Chong gak datang ke sekolah. Akhirnya disamperin sama An ke rumahnya. Ternyata ayahnya Chong yang ngelarang Chong untuk datang ke sekolah karena gak ada yang bantuin kalau mau mancing. Ayahnya Chong sama An sempat debat. An jelasin kalau Chong gak ikut ujian akhir semester ini, dia gak bisa lanjutin sekolah di mana-mana lagi. Terus perdebatan mereka tuh di stop sama Chong. Chong bilang dia udah gak mau sekolah lagi dan mau jadi nelayan aja kayak bapaknya. An balik lagi ke sekolah perahu kayak sedih banget. Terus nanya ke sisa muridnya kalau udah gede mereka mau jadi apa. Jawabannya semua sama, mau jadi nelayan. An kecewa sama jawabannya di situ.
Song yang baca cerita itu besokannya nyamperin ke rumah Chong. Dan ada ayahnya juga tuh di situ. Song bujuk supaya Chong mau selesaiin sekolahnya. Masih sama alasan ayahnya kalau dia nggak ada. Terus yang bantuin ayahnya mancing tuh siapa? Akhirnya Song bilang kalau dia bakal bantuin si ayah ini mancing. Setuju deh ayahnya Chong buat Chong sekolah lagi. Yeay. Tapi sayang, hasil nilai dari anak-anak semester 1 ini kacau-kacau semua. Kepala sekolah bilang kalau di semester 2 masih kayak gini, kontraknya Song nggak bisa diperpanjang. Oh iya, sebelum pulang, Song sempet nanya tentang N ke kepala sekolah. Terus kepala sekolah bilang N bentar lagi mau nikah dan sekarang lagi ngajar di satu sekolah bareng sama calon suaminya. Song kayak patah hati gitu. Dia bakar buku hariannya N, tapi diambil lagi sih sebelum benar-benar kebakar. Besoknya Song nyari N ke sekolah tempat N ngajar. Tahu nggak? Tato N udah dihapus dong gara-gara dia nerima lamaran nikah dan mau ngajar di satu sekolah bareng sama pacarnya. Yaitu mereka sempat ketemu, tapi gara-gara tato di tangan N udah nggak ada, jadi Song nggak ngeh kalau itu N yang dia cari-cari. Song pergi gitu aja deh. Di situ N lagi ngajar pelajaran fisika, tapi kayak langsung praktek di kolam renang sekolah gitu. Dan itu peraturan yang dilarang sama pihak sekolah. N kena tegur dari kepala sekolah, tapi N kekeh kalau dia benar. Karena tiap guru punya cara ngajarnya sendiri-sendiri. Ih, gemes banget deh. Agak egois sih si N di sini. Biar gimana peraturan ya kan tetap peraturan. Nah, pacarnya N itu wakil kepala sekolah. Dia disuruh kepala sekolah buat nyelesain masalah ini. Di sini N kayak ngerasa dia nggak dibelain siapa-siapa. Iyalah, orang dia salah kan. Tapi ya udah, N ngalah. Dia nurunin egonya karena bentar lagi juga bakal nikah. Nah, gak lama dari kejadian itu, pas N lagi ngajar, N kedatangan tamu cewek yang lagi hamil. Gak taunya itu selingkuhan pacarnya pas N lagi ngajar di sekolah perahu. Sedih banget ya, udah mau nikah 3 bulan lagi, harus ngalah ngapus tato sama cara ngajarnya. Ujungnya diselingkuhin sampai hamil pula. Nui ini nama pacarnya ya. Dia nyoba ngejelasin kalau itu semua tuh gak sengaja. Gak sengaja sampai hamil. Terus Nui bilang, paling gak ngomong, jangan diem aja kayak gini. Di situ N cuma nanya, kalau cewek itu gak sampai hamil, apa lo bakal bilang sama gue? Tapi Nui cuma diem aja. Ya udah, ditinggal deh sama N. Abis itu di bulan Maret 2013, N datang ke kepala sekolah yang punya cabang sekolah perahu itu. Dia nawarin diri untuk ngajar di sekolah perahu lagi. Ya kepala sekolah setuju pasti, N kan pintar. Dia nggak bakal khawatir sama sekolah perahu kalau gurunya N lagi. N sampai di sekolah perahu, pas murid-murid datang mereka happy banget, Bu N ngajar lagi. N nanya ke orang yang bawa genset baru untuk sekolah itu, kenapa sekolah jadi kayak gini? Dijawablah kalau waktu itu sempat ada badai, tapi ini bentuknya tuh udah jauh lebih baik dari sebelumnya karena diperbaiki sama Song sedikit-sedikit. Terus tiba-tiba Chong datang ke sekolah itu. Chong ngejelasin kalau dia lanjut sekolah lagi karena Song janji mau bantu ayahnya mancing di akhir pekan. Nah, di situ N jadi penasaran sama Song itu kayak gimana orangnya. Pas lagi ngajar, murid-murid N dapat surat nih dari Nui. Gak dibaca belas sama dia, ditaruh gitu aja. Terus N nemu buku hariannya yang dulu, udah lusuh, udah kebakar pinggir-pinggirannya. Di situ ada tulisannya Song. Dia bilang kalau hatinya tuh hancur dan dia kehilangan sahabatnya juga di waktu yang sama. Sahabat yang dia maksud itu si N. Dia dengar kabar N mau nikah, berasa tubuhnya tuh dibanting, dihajar. Agak too much ya Song di sini. Song juga bilang nih 6 bulan terakhir dia cuma ngurusin anak-anak, sekolah, dan mikirin N pastinya. N ngebacanya senyum-senyum sendiri masa. Waktu perayaan Hari Loi Kratong, Song nganyutin keranjang kratong buat dia sama buat N juga. Terus dia buat permohonan semoga N bahagia. Song
nulis kalau semangat ngajar Song datang dari buku harian N. Buku itu dijadiin panduan sama Song. Dari buku itu juga Song tahu ternyata anak-anak itu, terutama Chong, belum pernah lihat dan naik kereta. Nah, Song ngejadiin perahu yang ada di situ kayak kereta sambil diajarin soal-soal matematika untuk persiapan ujian akhir semester 2. Di hari H ujian semester, semua murid lulus kecuali satu orang, Chong. Chong bilang kalau dia bisa ngerjain soalnya, tapi dia kehabisan waktu. Terus sedih banget dia di situ. Song ngerasa bersalah karena dia jadi gurunya tuh nggak becus. Akhirnya dia ngundurin diri jadi guru di sekolah perahu itu. Ya disetujuin sama kepala sekolahnya. Tapi Song khawatir juga gimana nasib sekolahnya. Nah di situ kepala sekolah bilang nggak usah khawatir, soalnya N bakal balik ngajar lagi di situ. Song kelihatan lega banget. N kelar baca tulisannya Song, dia datengin Capsek, terus sambil ngasih nilai ujian murid-muridnya kan. Nah di dalam kesempitan itu dia juga nanyain Song, alasannya mau ngomongin tentang murid-murid. Tapi kepala sekolah nggak tahu kabarnya lagi setelah si Song mundurin diri. Kepala sekolah ngasih kayak CV sama fotonya Song kan. N lihat itu tuh senyum-senyum. N nyari tahu tempat tinggal Song. Tapi Song kan udah nggak tinggal di apartemen sama mantannya lagi. Jadi N cuma ketemu mantannya doang. N ngulangin lagi baca buku hariannya yang ditulis sama Song. Dia ngebayangin Song ada di situ. Ya tapi cuma hayalan doang. Pas N lagi ke pasar mau beli ikan, ada bapak-bapak yang bilang kalau Song nulis surat buat anak-anak di sekolah perahu dan udah dititipin ke Muek. Si Muek bacanya sambil di kamar mandi dong. Terus N nanya ke Muek, ada surat yang dititipin nggak? Muek jawab ada, tapi jatuh di toilet. Muek bilang lagi kalau dia udah baca isi suratnya. Di situ N minta Muek ceritain isi surat itu. Muek bilang Song bakal datang pas liburan sekolah. Persiapan liburan sekolah, murid-murid pada beberes nih. Beberes sekolah perahu itu. Nyambut Song datang juga. Nggak lama ada yang datang. Kirain Song, nggak taunya Nui. Nui datang buat jemput N. Dia khawatir karena setiap minggu kan dia ngirimin surat, tapi nggak ada satupun yang dibales sama si N. Terus N baca surat-surat yang Nui kirim. Ada satu surat isinya minta maaf, terus bilang dia mau tanggung jawab penuh atas anaknya, tapi dia udah nggak berhubungan lagi sama cewek itu. Dan dia minta dikasih kesempatan. N luluh, terus mau ikut pulang sama Nui, ngabisin waktu liburan sekolah bareng. Tapi pas di pertengahan jalan, N mutusin untuk balik ke sekolah perahu karena N ngerasa Song itu sejalan sama N, sedangkan N sama Nui kayak mereka tuh nggak saling ngerti, jadi kayak emang udah nggak bisa bareng-bareng lagi. N balik ke sekolah perahu, udah hampir mau malam. Tapi di sekolah itu tuh gelap, sepi, dan kayak nggak ada orang. Tiba-tiba lampu pada nyala. N masuk ke sekolah perahu, dia lihat ada Song lagi nyambungin lampu-lampu ke genset yang baru. Mukanya N seneng banget di situ, terus ngasih buku harian itu ke Song. Mereka lihat-lihatan, terus Song bilang, "Sadikap N." Terus dibalas lagi sama N, "Sadikap Song." Akhirnya mereka ketemu, gemes. Nah, kelar deh spoilernya. Makasih ya geng, sudah mau dengerin spoiler aku kali ini. Sehat selalu kalian.